الرشيدة واللي لولا دعمها السخي والكبير بعد توفيق الله ودعم متابعة سموزي الرياضة. Zolimi supporter Indonesia di Tanah Suci, Arab Saudi langsung kena karma. Menjelang laga Indonesia versus Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia round keempat, kantor PSSI-nya Arab Saudi dibakar OTK. Raja Arab sampai murka dan ngomong begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Fans dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa menjadi dukungan besar untuk kami, agar terus menyuarakan suara bangsa di kancah dunia. Tanggal 9 Oktober 2025 seharusnya menjadi hari bersejarah bagi sepak bola Asia. Arab Saudi menjamu Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Stadion megah berkapasitas 60.000 penonton itu gemerlap oleh sorotan lampu dan lautan hijau putih khas negeri minyak tersebut. Namun di balik gemerlap itu, ada luka besar yang disayat di hati ribuan supporter Indonesia yang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan Garuda bertarung dengan penuh semangat. Ribuan supporter Indonesia yang datang dari berbagai penjuru Timur Tengah sudah memadati area luar stadion sejak pagi. Banyak di antara mereka adalah pekerja migran yang rela menabung berbulan-bulan untuk membeli tiket pertandingan. Namun apa yang mereka terima sungguh tak masuk akal. Tiket yang sudah dibeli resmi dari panitia justru dianggap tidak sah oleh pihak keamanan. Ratusan supporter tertahan di luar stadion, sebagian diusir. Sebagian lain bahkan diinterogasi dengan nada keras. Pemandangan memilukan itu terekam jelas di kamera ponsel penonton lain dan segera viral ke seluruh dunia. Saya sudah bayar 500 rial untuk tiket ini. Kenapa saya tidak boleh masuk? Teriak seorang pria asal Surabaya dalam video yang kemudian menyebar luas di media sosial. Ia menatap aparat keamanan yang berdiri kaku di depan pagar besi. Tak ada jawaban selain tatapan dingin. Ada pula seorang ibu-ibu asal Lombok yang datang bersama anaknya, membawa bendera merah putih kecil yang terlipat rapi di tangan. Namun bendera itu justru disita oleh petugas keamanan dengan alasan tidak sesuai aturan stadion. Ia menangis terseduh, sementara anaknya bertanya polos, "Kenapa kita tidak boleh dukung Indonesia, Bu?" Kemarahan mulai membara. Sejumlah supporter mencoba bernegosiasi, memperlihatkan bukti pembelian tiket online, namun hasilnya tetap nihil. Barikade polisi semakin rapat dan suasana kian memanas. Beberapa video memperlihatkan petugas mendorong penonton Indonesia yang memaksa mendekat ke pintu masuk. Dalam satu klip, terdengar seorang pria berteriak dalam bahasa Arab, "Kalian bukan prioritas, ini stadion kami." Kalimat yang memantik gelombang kemarahan tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia Islam. Meski di dalam stadion pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan kemenangan Arab Saudi 3-2, suasana di luar stadion jauh lebih panas. Supporter Indonesia yang gagal masuk memilih tetap bernyanyi dan menyalakan flare kecil sebagai simbol perlawanan damai. Namun tindakan itu justru ditanggapi dengan keras. Beberapa orang ditangkap dan sebagian lain diusir paksa dari area stadion. Media lokal Saudi nyaris tak menyiarkan apapun tentang insiden itu, seolah-olah tak pernah terjadi. Tapi dunia digital tak bisa dibungkam. Video, foto, dan kesaksian mulai mengalir deras di platform X Twitter, TikTok, dan YouTube. Tagar Justice for Indonesia menduduki trending nomor 1 di kawasan Timur Tengah hanya dalam hitungan jam. Ratusan komentar dari warga Yaman, Mesir, dan Turki bermunculan. Mereka lupa, Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia. Menzalimi supporter Indonesia sama saja menzalimi saudara sendiri, tulis seorang pengguna dari Kairo. Bahkan media Turki TRT World mengangkat headline, Arab Saudi dituduh diskriminatif terhadap fans Indonesia. Namun yang paling mengejutkan datang dari jurnalis asal Qatar, Mahmud Al-Hassan, yang menulis di akun pribadinya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana supporter Indonesia diusir. Mereka sopan, mereka sabar, mereka membawa bendera dan doa. Tapi mereka diperlakukan seperti musuh. Ini bukan soal sepak bola, ini soal kehormatan. Hari-hari setelah pertandingan itu menjadi masa penuh amarah di dunia Arab. Banyak ulama, jurnalis, bahkan supporter klub-klub Timur Tengah menyerukan agar Arab Saudi meminta maaf secara terbuka. Tapi permintaan itu tak pernah datang. Pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi justru mengeluarkan pernyataan dingin menyebut kejadian itu sebagai kesalahpahaman teknis. Kalimat itu dianggap menambah garam di luka.
Dan seperti hukum alam, ketika keadilan diabaikan, badai balasan akan datang dari arah yang tak disangka. Tepat tanggal 12 Oktober 2025, subuh waktu Indonesia Barat, atau sekitar pukul 22.30 malam di Riyadh, kejadian mengejutkan mengguncang dunia sepak bola Arab. Kantor pusat AF, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, terbakar hebat. Api terlihat menjulang tinggi dari kawasan Al-Murabba, tak jauh dari kompleks pemerintahan Riyadh. Menurut laporan saksi mata, sebelum kebakaran besar itu terjadi, terdengar suara ledakan kecil di bagian belakang gedung yang biasa digunakan sebagai ruang arsip dan data. Dalam hitungan menit, kobaran api membesar menerangi langit malam Riyadh. Polisi dan pemadam datang sekitar 20 menit kemudian, tapi sudah terlambat. Sebagian besar gedung 2 lantai itu hangus terbakar. Di dinding bagian depan yang masih tersisa, seseorang menulis pesan besar dengan cat semprot merah. Inilah akibat menzalimi saudara seiman. Pesan itu langsung menjadi simbol kebangkitan moral umat muslim yang kecewa dengan arogansi Arab Saudi dalam memperlakukan sesama bangsa Islam. Media lokal awalnya berusaha menutupi kabar itu. Tapi foto dan video kebakaran segera menyebar di platform X dan TikTok lewat akun-akun anonim. Salah satunya memperlihatkan 2 pria berlari menjauh dari lokasi dengan mengenakan pakaian serba hitam. Banyak yang menduga mereka adalah pelaku pembakaran, namun identitasnya masih belum diketahui. Dalam waktu singkat, berita itu menjadi sorotan dunia. BBC, Al Jazeera, dan TRT World menurunkan laporan khusus bertajuk Karma di Tanah Suci, membahas hubungan antara insiden diskriminasi supporter Indonesia dan kebakaran kantor SAF. Bahkan, beberapa media menulis bahwa doa para supporter yang dizalimi seolah benar-benar dikabulkan. Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, yang saat itu tengah memimpin rapat kabinet, dikabarkan sangat marah dan kecewa. Namun bukan karena bangunan itu terbakar, melainkan karena nama Arab Saudi tercoreng di mata dunia Islam. Dalam kutipan yang bocor ke media Turki, sang raja berkata, "Kita ini penjaga 2 tanah suci. Jika kita memperlakukan saudara seiman dengan kejam, maka Allah akan mempermalukan kita di depan dunia." Kalimat itu viral di seluruh media Timur Tengah. Bahkan ulama besar asal Makkah, Sheikh Abdullah Al-Karim, turut menegaskan dalam khutbah Jumatnya, siapa yang menzalimi tamu dan saudaranya dalam iman, niscaya akan mendapat balasan cepat sebelum hari kiamat. Banyak jamaah yang menangis mendengarnya. Sementara itu, di Indonesia, ribuan warganet menyambut kabar itu dengan perasaan campur aduk. Bukan karena gembira melihat kebakaran, tapi karena merasa keadilan akhirnya datang dari langit. "Kami tidak minta balas dendam. Kami hanya ingin dihormati," tulis salah satu supporter Garuda di media sosial. Menjelang laga Indonesia versus Irak malam itu, suasana di dunia sepak bola Asia berubah drastis. Banyak pengamat menilai laga ini bukan lagi sekadar pertandingan, tapi simbol kebangkitan moral bangsa Indonesia di mata dunia. Media Jepang, The Asahi Shimbun, menulis, Indonesia datang bukan hanya membawa bola, tapi membawa harga diri umat. FIFA dan AFC langsung menurunkan tim investigasi khusus. Mereka mengirim perwakilan ke Riyadh untuk memeriksa penyebab kebakaran dan kemungkinan keterkaitannya dengan insiden diskriminasi. Pihak keamanan Saudi pun menahan beberapa orang. Namun belum ada keterangan resmi. Di berbagai negara Arab, rakyat mulai bersuara lantang. Di Mesir, para mahasiswa Universitas Al-Azhar menggelar doa bersama untuk Indonesia. Di Turki, para penggemar sepak bola klub Fenerbahce dan Galatasaray kompak membentangkan spanduk bertuliskan Solidarity with Indonesian Fans. Di Qatar, televisi olahraga bahkan memutar ulang momen ketika supporter Indonesia dihadang di pintu stadion. Dengan komentar, "Inilah momen ketika solidaritas diuji, dan kebenaran akhirnya menang." Supporter Indonesia di seluruh Timur Tengah kini merasa lebih dihormati. Banyak dari mereka mengaku menerima dukungan dari warga lokal yang meminta maaf atas tindakan aparat Saudi. Seorang pekerja asal Solo yang tinggal di Damam mengatakan, "Banyak orang Arab yang datang menghampiri saya. Bilang maaf atas kejadian itu. Mereka malu karena saudara mereka sendiri dipermalukan di depan dunia." Dan malam itu, menjelang laga Indonesia versus Irak, suasana stadion terasa berbeda. Tak ada lagi arogansi di pintu masuk. Panitia membuka akses lebar untuk supporter Garuda. Ribuan bendera merah putih berkibar di tribun. Para petugas yang dulu bersikap keras kini terlihat lebih ramah. Bahkan beberapa dari mereka memberi salam sambil berkata dalam bahasa Indonesia patah-patah. "Selamat datang, saudara." Kejadian itu menjadi simbol bahwa dunia masih punya nurani.
bahwa keadilan, meski datang terlambat, tetap menemukan jalannya. Bahwa doa orang yang dizalimi, bahkan dari tanah jauh bernama Indonesia, bisa mengguncang jantung kekuasaan di Riyadh. Dan seperti kata Mahatma Gandhi yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kekerasan mungkin memenangkan pertempuran, tetapi keadilanlah yang memenangkan perang. Hari itu keadilan seolah turun di tanah Arab. Api yang membakar gedung Sa'af bukan sekadar bara kemarahan, tapi simbol pembersihan atas kesombongan manusia. Dan sampai di sini berita kita kali ini, saudara-saudara. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian peduli dengan nasib supporter Indonesia dan ingin terus menyuarakan keadilan di sepak bola Asia. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel Garuda Fans dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian bisa membuat semangat kami terus berkobar untuk menyuarakan suara rakyat dan membela kehormatan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel Garuda Fans sampai selesai.